Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir akhir pekan lagi. Minggu berlalu sangat cepat. Apalagi di dalam suasana yang sangat hektik ini. Hektik AA, iya itu. Riuh. Udah lama nggak mengeluarkan perkataan itu ya. Ini mumpung kita masih sempat, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, kita masih punya suara begitu ya. Ya kita suarakan karena tidak tahu kapan kita ini tidak diberikan kesempatan itu begitu ya. Kita tidak tahu kapan itu, bisa sewaktu-waktu. Jadi ala kulli hal, mumpung masih bisa berbicara mengenai kebenaran, kita berbicara tentang kebenaran. Oke, sekarang ya kita akan menyaksikan bagaimana Pak Ugroseno tidak takut sama sekali saat dikriminalisasi oleh kepolisian yang ada sekarang. Sudah saya mention, beliau itu umurnya hampir 70 tahun, tetapi masih semangat sekali membela kebenaran, dan itu yang sangat diperlukan di Indonesia ini. Bukan hanya orang-orang yang cerdas, bukan hanya orang-orang yang pintar, tapi pintar, cerdas, jujur, memiliki integritas, tidak memiliki rasa takut begitu. Itu yang diperlukan. Tapi harus diingat ya bahwa yang namanya berani dengan sembrono itu adalah dua perkara yang berbeda. There is a fine line ya. Jadi modalnya sama sebetulnya. Modalnya itu tidak adanya rasa takut. Nah, keberanian itu ya, tidak adanya rasa takut. Tetapi bukan hanya tidak ada rasa takut, karena tidak ada rasa takut menyendiri itu hanya akan menjadi sembrono, tetapi disertai dengan penuh pertimbangan. Nah itu ya, jadi penuh pertimbangan plus tidak adanya rasa takut, itulah keberanian. Nah oleh karena itulah orang-orang yang berani itu orang-orang yang cerdas. Tidak ada orang yang berani itu tidak cerdas, itu nggak ada. Apabila keberanian tidak disertai dengan kecerdasan begitu ya, maksudnya tidak ada takut tetapi bodoh, nah kesananya itu sembrono. Oke, nah yang kita lihat sekarang, Pak Ugroseno bukan sedang melawan kekuasaan kecil begitu ya. Yang bersangkutan ini, Pak Ugro ini sedang melawan kekuasaan besar sekali, dan secara psikologis tidak semua orang sanggup untuk menahan kekuatan sebesar itu dalam jangka waktu yang lama. Nah akan kita saksikan Pak Ugro tidak tanggung-tanggung nyentil Kapolri itu, nggak tanggung-tanggung, sebagaimana akan kita saksikan. Permasalahan pokoknya itu sudah mengetahui, sepertinya Anda sudah mengetahui, permasalahannya itu adalah permasalahan tanah yang ada di Lembang ya. Yang mana secara singkat lah begitu ya, Pak Ugro itu dituduh menerima gratifikasi dalam bentuk uang 1 miliar dari masyarakat. Padahal Pak Ugro sudah mengatakan yang bersangkutan ini, beliau ini tidak menerima hal itu. Nah kemudian ada memang sejumlah tanah yang diberikan sebagai hibah dari para petani yang ada di sana. Nah pada akhirnya inilah yang dipermasalahkan setelah belasan tahun. Nah karena merasa dipojokkan seperti itu, Pak Ugro memakai hak berbicaranya di hadapan publik, dalam hal ini adalah di dalam podcast Madilog, dan Listio Sigit disebut. Dan kita sudah tahu Listio Sigit ini memang Kapolri yang paling bermasalah. Baik, kita saksikan saja langsung ya, mari kita simak. Nah, Pak Ugro, apa benang merah antara proses penunjukan Kapolri di era Jokowi dengan apa yang dialami oleh Pak Ugro hari ini? Terlepas misalnya selama ini kita tahu Pak Ugro termasuk purnawirawan Polri yang kritis terhadap pemerintah, kritis terhadap Polri, terutama untuk beberapa kasus-kasus yang mendapat sorotan publik. Ya. Ya makanya saya melihat di sini, satu saya titip sama junior saya ini. Jangan berpikir ingin jadi Kapolri kemudian ingin jadi ajudan presiden. Satu. Ya udah bertugas saja. Kapolri yang dulu nggak ada yang kepengen jadi ajudan presiden, nggak ada. Mau Pak Anton Sujarwo, Pak Sanusi, mereka bertugas untuk polisi kok. Itu yang harus dihilangkan pertama kali. Ya. Yang kedua, ya sudah Kapolri itu nanti kalau tinggal 3-2 tahun, nggak usah buru-buru. Apa sih buru-buru jadi Kapolri? Emang enak jadi Kapolri lebih dari 3 tahun? Jadi Kapolsek aja bosen, jadi Kapolres 3 tahun bosen, minta pindah lagi. Gitu. Nah kalau udah Kapolri 3 tahun, masa nggak bosen juga?
Masa minta presiden, Pak, saya mau jadi Kapolri lagi, saya pengen jadi apa nih? Jadi duta besar, Pak, mau jadi apa? Jadi menteri apapun di situ. Jadi tatanan dalam organisasi Polri yang dulu sudah bagus ini, baik secara norma ataupun aturan-aturan, undang-undang, peraturan yang ada, jangan diganggu. Presiden harus yakin TNI dan Polri itu pasti akan tunduk setia dan taat kepada presiden sebagai kepala negara. Alat negara ya Pak, bukan alat kekuasaan. Loh, bukan, jangan dibawa ke situ. Saya ini bangga kalau suatu saat Polri ini ya dipakai standar percontohan polisi terbaik di Asia Tenggara. Oke. Nah, kaitannya kepemimpinan Sebentar, yang terjadi kenyataannya sekarang bukan polisi terbaik se Asia Tenggara, tetapi menjadi yang paling korup di Asia Tenggara. Ya, itu. Saya kok heran ya, malah yang jadi penasihat ahli Polri itu siapa sih namanya itu yang rambutnya acak-acakan? Kok malah dia ya, bukan Pak Ugro Seno? Tapi yang nggak jadi heran lah Indonesia. kepemimpinan Pak Sigit hari ini dengan apa yang dialami Pak Ugro? Apa Ya. Pak? Sekarang kan dengan adanya undangan tadi, klarifikasi. Siapa yang berani menyatakan proses kaitan dugaan korupsi tadi terhadap mantan Wakapolri? Berarti yang perintahkan ini orang yang jabatannya pangkatnya lebih tinggi 1 tingkat dari saya. Kalau itu perintahnya Wakapolri sekarang, Pak Dedi, saya yakin nggak mungkin. Oke. Jadi Pak Ugro ingin mengatakan upaya kriminalisasi terhadap Pak Ugro itu atas perintah Jenderal Sigit. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Jadi kalau dibilang, oh ini bukan kriminalisasi. Loh, saya kan mantan di kepolisian. Peristiwa-peristiwa yang lalu, peristiwa Poso saja, Oke. Ya. ya, tahun 99, mau diungkap tahun 2005 aja sulit. Oke. Apalagi diungkap 2010. Kalau memang itu perintah langsung dari Kapolri Jenderal Sigit, ada kepentingan apa Pak Kapolri melakukan itu terhadap Pak Ugro? Saya sudah pernah dapat informasi dari Jenderal juga, Purnawirawan. Mas, hati-hati Mas. Mas akan dibungkam oleh Polri. Terus saya tanya. Sebentar Pak, dibungkam oleh Polri atau Kapolri? Ya dibungkam lah oleh Polri kan. Pak Polri kan ada pimpinan. Yang berani bungkam mantan Wakapolri siapa? Kan nggak mungkin Baratu, Bribda itu kan nggak mungkin. PAM aja nggak mungkin. Oke. Ya kan? Loh, saya dibungkam gara-gara apa? Saya cinta Polri sampai saya mati itu, makanya saya kritisi. Saya pengen suatu saat Polri itu membanggakan bagi kita-kita pensiunan. Seperti itu. Pak Ugro selama ini kritis itu membahayakan Polri atau membahayakan Kapolri? Loh, saya kepengen ke depan Polri ke depan nanti setelah ditinggalkan oleh para pemimpin-pemimpin yang sekarang ini, itu kembali ke posisinya dulu. Oke. Kalau jalan di jalan tol, ya posisi yang bagus di mana? Oke. Lurus. Oke. Kadang-kadang ambil kiri, ambil kanan, nyalip lagi. Silakan. Apakah Pak? Baik, sebentar ya. Ini menarik pertanyaannya. Pak Ugro ini sebetulnya membahayakan Polri atau membahayakan Kapolri? Ini dibahas ya di dalam ilmu mantik. Sebetulnya Polri itu tidak ada. Ya mana Polri? Yang nggak ada. Yang ada itu orang-orang, itu member-membernya, anggota-anggota Polri itu yang ada. Nah jadi apakah Pak Ugro ini membahayakan Polri atau membahayakan Kapolri? Jelas membahayakan orang yang ada di kepolisian itu. Ya, yang nggak bisa membahayakan Polri itu tidak bisa. Polri itu tidak bisa dibahayakan. Dia bukan suatu entitas yang eksis di dalam kenyataan begitu ya. Nah, ini harus dipahami. Jadi kita kan sering mendengar nih man behind the gun ya. Sebetulnya tidak ada masalah dengan kepolisian sama sekali. Polisi itu nggak ada masalahnya. Apa masalahnya polisi? Nggak ada. Yang punya masalah itu orang-orang di dalamnya. Makanya kita suka mengatakan oknum. Ya oknum itu adalah suatu entitas yang eksis pada kenyataan. Itu adalah oknum. Jadi kalau dikatakan, oh ini bukan polisi yang bermasalah itu adalah oknum. Lah maksudnya orangnya begitu. Lah masalahnya kepolisian sekarang itu yang bermasalah, oknumnya hampir semua. Hampir semua oknum polisi bermasalah. Apalagi kalau sudah sampai pada jabatan-jabatan tinggi. Nah, Pak Ugro di sini jangan sampai dianggap sebetulnya membahayakan Polri, jangan. Ya pasti ada orang yang tersinggung atau merasa terancam dengan pernyataan-pernyataan Pak Ugro ini. Dan Pak Ugro tidak takut untuk menyebut orang. Siapa? Itu Listio Sigit.
Ya, itu sebetulnya konsekuensi logisnya seperti itu. Apakah Pak Ugro merasa Kapolri Jenderal Sigit terusik dengan sepak terjang Pak Ugro akhir-akhir ini? Ya kalau saya lihat kan, ya mohon maaf kalau saya bicara agak keras nanti Mas, ya kan? Lepaskan Polri dari cengkeraman Pak Jokowi. Polisi harus kembali kepada statusnya lagi, posisinya lagi, insan tribrata dan catur prasetya. Caranya Pak? Ya diingatkan kembali. Presiden Prabowo ini saya yakin beliau lulusan Akabri tahun 74. Karakter militernya jangan hilang. Karakter psikologi di dalam organisasi alumni Akabri beliau pasti merasakan. Ya kan? Saya kepengen Pak Prabowo ini punya karakter militer yang asli. Kenapa? Disiplin, tertib, seperti itu. Konkretnya apa Pak? Melepaskan cengkeraman Jokowi terhadap Polri, konkretnya langkahnya apa? Ya, sekarang kan lihat fakta-faktanya kan sudah cukup banyak. Kasus Roy Suryo sama Dr. Tifa. Kan? Iya kan? Pencemaran nama baik dan fitnah. Oke. Ya sekarang saya dibuktikan. Yang isu sekarang itu kan berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Buktikan secara profesional dugaan ijazah itu palsu atau tidak. Kalau itu bisa dibuktikan secara profesional, kan selesai urusan masalah ijazah palsu ini. Tidak berkembang seperti sekarang ini. Ya kan? Oke. Mutasi-mutasi nanti misalnya gitu. Saya merasakan kok mutasi-mutasi dan saya bisa melihat sendiri. Oke. Termasuk yang terakhir kasus Jaksa Febri juga bagian dari itu juga Pak? Ya. Masih kencangnya cengkeraman itu? Ya, kalau Jaksa Jampitsus ini, Febri ini, kalau polisi menanganinya dengan secara profesional, ya kan, di situ di KUHAP kan sudah ada bagaimana upaya paksa yang harus dilakukan di pasal 89 Hukum Acara Pidana yang baru, mulai dari penetapan tersangka. Tidak menemukan tersangkanya dulu loh. Menetapkan tersangka itu beda dengan menemukan tersangka. Nah, menetapkan tersangka itu ya kan internal Polri. Baru setelah dicurigai ini yang ditetapkan, baru dilakukan langkah-langkah. Mau dilakukan penggeledahan, ya silahkan. Jangan tiba-tiba dipotong. Wah, nggak usah penetapan tersangka, nggak usah menangkap. Ya jangan, kecuali tertangkap tangan. Seperti itu. Oke. Kalau itu KUHAP itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen, saya akan berikan acukan jempol kok, nggak akan saya koreksi. Kalau memang Jampitsus salah dengan langkah-langkah KUHAP yang sesuai dengan apa yang diatur di KUHAP secara eksplisit ditulis di situ, kita pasti angkat tangan hormat sama Polri kok. Tapi jangan dibawa bahwa oh yang ini sah, ini sah, ini sah. Dan nanti junior-junior ini akan jadi Kapolri nanti kan belajarnya dari yang sekarang ini. Ini yang bahaya ke depan nanti. Bayangin kita dulu di AKB diajari jangan sampai nanti Polri lagi masih disebut-sebut kalau ada anak kecil nangis, awas loh, kamu nanti dipanggilin polisi. Itu nggak boleh lagi seperti itu. Itu loh. Oke. Pak Ugro, menakutkan. Baik, sebentar. Coba, ini sangat eksplisit sekali yang dikatakan oleh Pak Ugro ini. Sama kan, masalah Roy Suryo ini sepertinya adalah masalah yang remeh ya, hanya permasalahan ijazah. Tetapi bobrok kepolisian justru terlihat pada gelanggang permasalahan ijazah ini. Dan Pak Ugro tidak segan-segan untuk mengatakan itu. Makanya saya bilang ya kepada para mahasiswa, ayolah mahasiswa itu jangan diam-diam saja begitu tentang permasalahan ijazah ini. Kok yang ada malah FOMO. Kemarin tuh sekarang kan pada rame sedang mendemo kejaksaan itu ya, para mahasiswa itu. Itu kan hanya sebuah tindakan yang katakanlah reaktif ya, bukan yang solutif. Apabila mahasiswa ini menginginkan solusi yang memang solutif, bukan hanya reaktif, masuk ke dalam permasalahan ijazah ini seharusnya. Ya kejar terus sampai dapat. Dan ini tidak ada tekanan. Tekanannya malah dari ya Mas Roy, kemudian dari dari kuasa hukumnya begitu. Yang mana di dalamnya juga ada orang-orang yang salah paham seperti yang Mulia Udin itu kan. Ini masalahnya besar. Nah, dan Pak Ugro itu kan sangat vokal nih di dalam permasalahan ijazah palsu. Tidak akan beliau itu sampai dikriminalisasi seperti ini oleh kepolisian apabila permasalahan ijazah palsu ini adalah permasalahan yang remeh-temeh. Nah, jadi lihatlah realitanya. Realitanya memang yang terjadi sekarang ya seperti ini. Pak Ugro ingin mengatakan selama Kapolrinya masih Jenderal Listio Sigit Prabowo, maka itu menjadi bukti bahwa
Pak Jokowi masih mencengkram Polri? Ya, saya dari peristiwa yang ada ini saya melihatnya masih seperti itu. Ya, makanya mungkin ya sebaiknya kan Pak Listio udah cukup lama nih. Ya, mungkin beliau bisa diarahkan biar ada penyegaran lah ya. Menggantikan Pak Tito jadi Mendagri, Pak Tito mungkin jadi duta besar di mana atau jadi menteri apa yang dulu lain lagi. Nah, mungkin ada penyegaran untuk Kapolri yang baru seperti itu. Udah itu dilakukan seperti itu, saya rasa Polri pasti akan berubah seperti itulah. Oke. Dan apakah hal-hal yang dialami oleh Pak Ugro sangat mungkin akan terjadi kepada pihak-pihak lain? Pasti akan terjadi karena itu tadi isu tentang pembungkaman saya ini sudah saya dengar dari awal. Ya kan? Terus nanti ada kaitan ya ini siapa nih? Oh mungkin ada ponanya Pak Ugro diproses dan sebagainya. Ya. Tidak ditempatkan pada prosedur meritokrasi yang baik seperti itu. Ya. Jangan sampai gara-gara saya yang lain jadi korban gitu loh. Nah kalau sekarang saya mau dikriminalisasi, saya buktikan yang dari awal tadi saya titipkan ya buka seluruhnya. Mungkin Kortas Tipikor ingin membuka dugaan korupsi di polisi berkaitan dengan tanah di Sepolwan dan di Lembang. Tapi harus diperiksa mulai dari masanya siapa nih? Ya Kapolri Pak Bambang Indarso. Asisten logistik atau deputi logistik siapa nih? Pak Yudi Sujaryanto atau wakilnya. Para pihak lah ya. Para pihak. Terus ada timnya panitia siapa nih? Itu juga sebagian besar sudah meninggal. Nah ini ada hal-hal apa tiba-tiba seolah dimunculkan Ugroseno seperti itu melakukan dugaan tidak pidana korupsi. Ya orang pasti menilai ini pasti kriminalisasi Pak Ugroseno kan gitu aja. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya, Pak. Ada Purnawirawan Jenderal Bintang 3 dikriminalisasi oleh Korps Bayangkara. Saya nggak pernah lihat kalau yang melakukan tidak pidana. Ya kita bicara kriminalisasi Pak ya. Ya karena kan dulu ada juga Bintang 3 yang diproses hukum ya Pak ya. Jadi kalau kriminalisasi, ya saya nggak melihat proses laporan informasi. Sekali lagi Mas, laporan informasi itu sebenarnya di reserse tidak dikenal. Laporan informasi itu di intelijen. Jadi kalau masih LI ya dalam rangka pembuntutan atau undercover buy, kontrol delivery narkoba, itu membuat LI saja pantangan. Kenapa? Kalau itu nanti kita kan nggak tahu jaringan bandar-bandar narkoba itu kan bisa ada internal juga nih. Kalau itu bocor keluar, yang membuat LI bisa jadi sasaran bandar. Itu harus tertutup, ditutup benar. Reserse begitu. Pak. Baik sebentar ya. Nah ini kan permasalahan Listio Sigit di publik itu jelas terlihat. Hanya saja orang yang berani berbicara dari kalangan orang yang punya pengaruh ini yang sulit. Kenapa? Karena sudah menjadi rahasia umum juga di kita itu. Yang namanya pejabat pasti dikondisikan untuk memiliki celah. Apalagi zaman Joko Widodo yang sering kita sebut sebagai politik birokrasi. Yaitu menjadikan orang memiliki sesuatu untuk disandra. Itu zamannya Jokowi itu. Dan kita lihat itu sukses ya. Karena ya kita memang mentalnya seperti ini. Ya, mentalnya di Indonesia itu yang namanya budaya terima kasih, budaya apa ya, budaya gratifikasi itu kan seperti hanya katakanlah budaya sebagai bentuk terima kasih ya. Dan saat penerima gratifikasi itu menerima gratifikasi tersebut, itu seperti tidak melihat ada pelanggaran hukum. Karena ya menurut agama itu antarodin kan, sama-sama ridho. Ya yang memberi ridho, yang diterima ridho kan selesai. Tetapi dari segi hukum ini kan gratifikasi. Nah, sulit sekali kita akan mendapati pejabat yang kosong dari masalah-masalah hukum. Itulah yang menjadi alasan kenapa para pejabat itu tidak berani berbicara di hadapan publik mengenai isu-isu sensitif seperti ini. Pak Ugroseno lain, ya. Beliau berani karena beliau itu tidak merasa ya melihat kepada track record yang bersangkutan sebelum dipermasalahkan oleh kepolisian ini, melihat track record itu tidak memiliki masalah. Itu keyakinannya Pak Ugro. Makanya Pak Ugro berbicara. Setelah berbicara dikorek-korek, ternyata ya ada perkara yang bisa
dikriminalkan padahal itu bukan tindakan kriminal sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ugroseno. Ini yang namanya kriminalisasi. Karena jika ada celah itu untuk diterapkanlah katakanlah ya kepada Pak Ugroseno, maka celahnya itu kan harus jelas. Ya, dan Pak Ugroseno itu paham, ditawari uang 1 miliar sama saya ditolak begitu. Kemudian masyarakat tetap ingin memberikan kontribusi sebagai terima kasih, Pak Ugro mengarahkannya untuk memberikan tanah. Lah itu kejadian yang sebenarnya. Tapi itu dilihat sebagai sebuah tindak kriminal. Nah ini kan yang disebut dengan kriminalisasi. Tidak ada perbuatan kriminalnya, tetapi disangkakan, sekarang dulu begitu ya minimalnya, disangkakan terjadi perbuatan atau tindak kriminal. Sama dengan yang terjadi terhadap Profesor Suryo dan Dr. Tifa. Ya, ini tidak ada tindak kriminalnya, tetapi dimasukkan tindak kriminal. Dalam hal ini apa? Undang-Undang ITE 3235. Itulah kriminalisasi dan itu sudah menjadi sebuah prosedur bagi kepolisian di bawah ampuan Listio Sigit. Ya, ini mengerikan nih. Ya, harus diganti. Memang apa sih prestasinya Listio Sigit itu sampai jadi Kapolri terlama kan? Sebagai Purnawirawan bintang 3 Pak ya, setelah Pak Ugro merasa dikriminalisasi, apa yang Pak Ugro rasakan hari ini Pak di dada ini? Marah atau apa Pak? Ya begini, ini kan membunuh karakter saya. Kawan-kawan yang biasa kontak-kontak dengan saya pada takut. Oh jangan-jangan teleponnya Pak Ugro disadap nih. Saya tadi telepon salah satu junior jenderal juga. Mas hati-hati loh, teleponnya disadap nih. Loh, saya disadap gara-gara apa? Memang ada di upaya paksa itu penyadapan juga ada. Gitu loh. Tapi saya dalam rangka apa? Teroris bukan. Bandar narkoba bukan. Ya kan? Diduga tidak pidana korupsi, ini korupsinya Polri bukan korupsinya saya. Gratifikasi sih saya laksanakan. Loh kalau saya disadap ini berarti semua orang bisa disadap kan? Kita kan serba susah. Karakter kita dibunuh, kawan kita hilang, ya kan? Mungkin kita bisnis setelah pensiun nggak ngerepoti Polri juga hilang. Nah tujuannya kemana? Nah ini kalau hal ini terjadi nanti kan jadi pola baru. Seperti itu. Oke. Ya kan? Ini lebih parah dari zaman dulu, zaman Orde Baru. Ada Laksus, Pangko Bakor Stana seperti itu. Nah ini kan memunculkan penyakit yang lama dulu muncul di zaman Orde Baru, muncul sekarang ini kan gitu. Ini yang bahaya. Nah ini harusnya dicegah seperti itu. Saya ingatkan generasi muda Polri, jangan menggunakan pola-pola seperti ini gitu aja. Oke. Apa respon Purnawirawan Jenderal yang lain setelah mengetahui Pak Ugro dikriminalisasi? Ya mungkin yang lain ketakutan kalau bicara tentang saya nanti dikriminalisasi juga. Jadi seperti melihat atau ada surat undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi ini tidak diatur di KUHP, tapi jadi senjata yang mematikan. Kalau orang punya penyakit jantung mati itu Mas. Iya. Oke. Menurut Pak Ugro, targetnya hanya ingin membungkam Pak Ugro atau ada tujuan lain, Pak? Ya pasti selama ini kan saya kritisi kan saya dalam rangka ingin polisi baik. Pasti kan apa yang saya lakukan ini dianggap kok Pak Ugro kok menjelek-jelekan pun. Loh, yang saya kritisi itu oknum. Bukan polisi secara utuh. Kalau polisi ada yang nangkap kejahatan di mana waktu itu di Jawa Barat mana yang cepat itu ya. Ada nangkap tersangka apa cepat itu. Loh, saya salut itu yang membunuh pacarnya kalau saya di Bandung itu ya. Penyekapan itu, Pak. Iya. Oh iya. Loh, saya salut itu. Kalau saya punya Ugrosena Award, saya berikan Ugrosena Award. Tapi kan nanti nyanyi hukum award seperti itu. Ya, jadi saya bangga kalau ada polisi yang profesional. Polisi yang masih ada di otak saya sejak saya kelas 6 SD itu namanya Komisaris Besar Sibarani. Saya umur 11 tahun itu, ya 12 tahun lah, mulai ada TV hitam putih. Ya, tahun 68. Itu setiap minggu pasti ada acara dialog dengan polisi. Iya. Itu selalu muncul adalah Komisaris Besar Sibarani. Itu masyarakat tanya apa dijawab situ. Bagaimana membangun pagar supaya pencuri tidak bisa masuk ke rumah. Bagaimana kalau meninggalkan rumah apa yang dilakukan. Itu dijawab oleh polisi. Nah itu biasanya adalah polisi yang banyak bertugas di bagian Bimas. Gitu. Nah Bimas Polri sekarang kan belum seperti itu. Nah ini harusnya diciptakan seperti itu sehingga polisi itu selalu dikenal masyarakat. Ya bayangin Mas dari umur berapa? 12, sekarang saya udah 70. Masih ingat cerita masa tahun 60-an gimana coba? Nah, baik sebentar. Ini juga ada. Saya langsung ke sini saja ya. Ugroseno menilai kepemimpinan Polri saat ini cenderung anti koreksi dan anti kritik. Nih.
Ya kelihatannya gini, anti koreksi lah kira-kira. Polisian sekarang Polri itu yang ya. sekarang ini anti koreksi, anti kritik. Gitu loh. Kita mengkritikkan untuk perbaikan, konstruktif, tidak menghancurkan. Saya 2015 pernah dikriminalisasi juga, Mas. Waktu saya menolak Pak Jokowi memberhentikan Pak Sutarman, saya dikriminalisasi tuh. Oleh? Ya oleh Polri saat itu. Jadi itu sangat sedih. Dibikin laporan polisi di Barreskrim. Laporannya masih ada, saya simpan. Kasusnya di situ, Pak. Saya tahun 2010 bulan September nggak salah katanya, menggelapkan uangnya orang di Medan, pengusaha di Medan 500 juta. Bukti nggak ada. Di situ pelakunya Ugroseno Komjen Pol. 2015. Ya. Dan saya tahu siapa pelapornya. Dan saya tahu siapa yang merekayasa, saya tahu. Gitu loh. Kenapa? Karena kasus itu yang dituduhkan kepada saya itu waktu saya masih menjabat Kapolda Sumatera Utara. Gitu, Mas. Saya menjabat Kapolda Sumatera Utara 1,5 tahun sebelumnya. Jadi mungkin waktu itu Kapoldanya masih Pak Badrodin atau Pak Nanan katanya. Nah, ada namanya siapa lupa saya namanya itu seseorang pelapor melaporkan rekannya namanya Manalu. Ya mereka ribut bisnis buku pengadaan bantuan operasional sekolah itu bos itu. Nah, di antara mereka melapor, si terlapor atau tersangka ini rekeningnya diblokir di Bank Sumut oleh penyidik. Berkas maju ke sidang. Baik, sebentar. Itu sudah kita lihat ya. Ini ada yang menarik. Ada hubungan nih antara Ugroseno dengan Listio Sigit saat menjadi Kapolres Pati ini. Pak Listio Sigit itu saya kan di Propam, Mas. 2009, 2008, 2009. Pak Listio Sigit itu didampingi temannya. Masyarakatnya datang ke rumah saya Kadipropam di PTK. Keperluannya? Mohon izin Pak, kawan-kawan kami sudah Kapolres, kami belum jadi Kapolres. Oh iya, saya orangnya kan. Oh, menghadap Pak Sigit. Iya loh, saya kan familiar sama junior, saya kan semuanya baik. Bisa saya bantu, saya bantu. Oke. Sebentar saya cek deh. Saya cek ke SDM. Di listnya minta mana? Kalau bisa Kapolres Kudus Pak. Saya cek SDM. Kudus lama atau baru? Saya Pak Kapolres Kudus baru Pak. Ini yang kosong Kapolres Pati. Pati. Nah saya tanya, Mas Listio, ini yang kosong Pati, mau nggak? Siapa? Nggak apa-apa Pak. Kapolres Pati. Loh apa kekurangan saya? Mengapa Pak Sigit waktu itu menghadap Pak Ugro? Loh, saya nggak tahu. Di temannya. Kebetulan temannya saya kenal. Ya ngadep Kadipropam. Karena Kadipropam itu kalau banjak penempatan itu kan ikut banjak. Bagian dari Wanjakti. Iya, siapa yang nggak tahu sama Kadipropam? Begitu SDM ditelepon, tolong dong. Pasti kan bisa. Ini kebetulan hanya satu saja dan saya nggak pernah nitip seperti itu. Ada yang sowan ke saya, menghadap saya, jabatan. Mungkin ya pantas juga karena kawan-kawan udah Kapolres ya belum kan? Perlu diperhatikan. Kenapa Pak Ugro? Baik, itu sebentar ya. Ini menarik karena itu merit sistemnya seharusnya seperti itu. Mungkin Listio Sigit merasa sudah waktunya, tetapi tidak ada yang ngereken. Yang ngereken ya siapa? Pak Ugroseno, dan Pak Ugroseno melaksanakan sistem itu merasa bagus Listio Sigit jadi Kapolres Pati itu. Dan kita sekarang melihat ya, memang sifatnya Listio Sigit begitu, ngemis-ngemis jabatan dari dulu tuh berarti ya. Jadi nggak aneh kalau dipakai sama Jokowi. Mudah-mudahan termul habis. Untuk karena bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.